Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya dan tetap semangat. Kembali kita jumpa dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ke-8 kelas 11 semester 1. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya pada bab 1, kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Kita melanjutkan pada bagian F, wirausaha di bidang kerajinan, yang terdiri dari 1. Kebutuhan pasar produk kerajinan, 2. Menganalisis peluang usaha, 3. Peluang usaha produk kerajinan. Oke guys, kita mulai pembelajaran kita pada bagian F, wirausaha di bidang kerajinan. 1. Kebutuhan pasar produk kerajinan. Indonesia sangat kaya baik dari kekayaan alam maupun budayanya. Komoditas produk negara Indonesia banyak dikenal di mancanegara. Misalnya, furniture dan kerajinan. Ada banyak pengusaha asal Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari usaha furniture dan kerajinan tersebut, baik yang sifatnya lokal maupun yang sudah go internasional. Apalagi di daerah sekitar lokasi pariwisata, sudah bisa dipastikan banyak warga Indonesia yang berjualan produk kerajinan. Indonesia memiliki banyak tempat wisata dan menjadi prospek bisnis kerajinan yang sangat baik. Produk kerajinan sangat banyak manfaatnya. Ada yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, ada juga yang hanya sekedar untuk hiasan, bahkan terkadang menjadi cindera mata hingga menjadi barang yang memiliki prestis yang tinggi bagi pemiliknya. 2. Menganalisis peluang usaha produk kerajinan. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha produk kerajinan yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Pemetaan potensi usaha produk kerajinan dapat didasarkan pada ciri khas kerajinan dari setiap daerah. Pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Terdapat beberapa cara untuk metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha produk kerajinan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT pada usaha produk kerajinan didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, serta meminimalkan kelemahan weaknesses dan ancaman threats. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal. Untuk menentukan strategi yang terbaik, dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Oke kelas, SWOT ya. Tadi yang sudah diungkapkan di atas, kekuatan, S, strength, W, weakness ya, O, opportunities, dan T itu threats. Oke. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk. Produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman.
Analisis SWOT dapat menentukan strategi pengembangan usaha produk kerajinan dalam jangka panjang sehingga arah tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Analisis SWOT dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan dengan menggunakan kuesioner. Hal-hal yang perlu diwawancarai seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi kerajinan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Oke kelas, secara rinci ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan, yaitu sebagai berikut. A. Penetapan kelayakan usaha produk kerajinan. Menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk kerajinan tersebut menghasilkan laba. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Analisis kelayakan teknis. Sebelum peluang usaha baru diimplementasikan, dilihat dari aspek teknis perlu dilakukan analisis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis, perlu diperhatikan berbagai macam teknik pembuatan karya kerajinan, seperti yang telah Anda pelajari pada materi terdahulu. 2. Analisis peluang pasar. Seorang wirausahawan yang akan membuka usaha baru selalu membutuhkan informasi tentang pasar karena tujuan dari pemasaran adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan riset pasar untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk kerajinan yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Tujuan riset pasar adalah mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan dibuka. 3. Menentukan jumlah pembelian potensial dalam tiap-tiap segmen pasar. Langkah ketiga ini terkait dengan perkiraan konsumen potensial dari produk kerajinan baru oleh tiap-tiap segmen pasar pada periode sekarang dan yang akan datang. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan memilih agen untuk menguji pasar. 4. Sumber informasi pasar adalah informasi untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang dari usaha produk kerajinan. Dua pendekatan untuk memperoleh data tentang informasi tersebut adalah mengadakan penelitian secara spesifik yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang dinamakan dengan data primer dan menemukan data-data relevan yang berasal dari lembaga seperti Biro Pusat Statistik, Kantor Dinas Pariwisata dan Perindustrian, maupun biro penelitian yang disebut dengan data sekunder. 5. Uji coba pasar. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset yang utama untuk mengurangi risiko yang ada pada usaha produk kerajinan baru dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam uji coba pasar adalah pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Uji coba pasar juga memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran, distribusi, dan pelayanan. 6. Studi kelayakan pasar. Walaupun studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu yang banyak dan merupakan tugas yang rumit, tetapi wirausaha baru perlu untuk melakukannya. Studi kelayakan pasar akan dapat mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan.
Oke kelas, selanjutnya B, analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian atau return bisa sangat berbeda bergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru. Ada dua langkah dasar untuk pemilihan alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu sebagai berikut. 1. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan, sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kerajinan baru. Selanjutnya, diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3 sampai 5 tahun yang akan datang. 2. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia, harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. C. Analisis persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis, maupun persaingan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan. Oke kelas, bagian ketiga, peluang usaha produk kerajinan. Ada banyak cara bagi wirausaha kerajinan untuk mengembangkan ide peluang usahanya. Di antaranya adalah memberikan kebebasan dan dorongan kreativitas kepada para pengrajin atau karyawannya. Pengembangan ide harus dilakukan secara terus-menerus agar wirausahawan dapat memenangkan persaingan. Oke kelas, berikut ini beberapa macam ide yang perlu dikembangkan, antara lain sebagai berikut. A. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminati konsumen. B. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memenangkan persaingan. C. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan. D. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk kerajinan. E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, dan warna produk kerajinan yang disenangi konsumen. Setelah mengidentifikasi peluang usaha, seorang wirausaha kerajinan memilih jenis usaha produk kerajinan. Proses pemilihan ini melalui tahapan analisis yang cermat. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang. Tahap ini biasanya disebut evaluasi dengan kriteria yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan. Oke kelas, faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan evaluasi adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. B. Faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. C. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. D. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. E. Faktor tenaga kerja. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya, baik jumlah, keahlian, maupun jasa.
F. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. G. Faktor risiko. Tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. H. Faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak. J. Faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. Oke kelas, jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. B. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. C. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. D. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. E. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. F. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. G. Jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Oke kelas, sebagai tugas individu bagian F1, yang pertama jabarkan mengenai kebutuhan pasar produk kerajinan. 2. Jabarkan mengenai menganalisis peluang usaha produk kerajinan. 3. Analisis SWOT adalah. 4. Secara rinci ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan, yaitu A. Penetapan kelayakan usaha produk kerajinan, B. Analisis kelayakan finansial, dan C. Analisis persaingan. Jabarkan masing-masing bagian tersebut. 5. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan evaluasi adalah apa dan jelaskan. Dan 6. Tugas yang perlu diperhatikan seorang wirausaha adalah. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian F, wirausaha di bidang kerajinan, yaitu di bagian yang keempat, menciptakan peluang usaha produk kerajinan. Oke kelas, tetap semangat dan mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu semangat ya. Jangan lupa like-nya dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa bagi yang belum klik subscribe-nya gratis ya, agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.